Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan jangan keluar rumah ya, apabila tidak ada keperluan yang penting atau mendesak. Ini merupakan pertemuan yang kedua. Alhamdulillah kita masih bertemu atau bertatap muka, meskipun tidak bertatap muka ya, atau menggunakan aplikasi Zoom atau Meet. Oke, sebelum kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, untuk kemarin materi teks prosedur, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum memasuki pembahasan yang baru? Gimana anak-anak semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Oke, baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa presensi dulu ya. Bapak sudah kirimkan ke grup WA dan juga di kolom chat Zoom ini. Jangan lupa presensi ya anak-anak. Baik, Pak. Apakah sudah kelihatan share screen Bapak? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pada pertemuan yang kedua kita akan membahas mengenai drama. Lanjut, adakah dari anak-anak semua ada yang tahu atau mengetahui pengertian drama? Ini Bapak sudah memberikan clue berupa gambaran. Ini ada orang yang berdiri, terus ada yang orang sedang membaca. Ada yang tahu anak-anak? Halo. Halo anak-anak, ada yang tahu? Belum tahu, Bapak. Oke. Baik, Bapak akan menjelaskan ya. Drama merupakan suatu pertunjukan yang membawakan sebuah cerita, media yang digunakan untuk menyampaikan cerita tersebut melalui gerak dan dialog-dialog yang dilakukan para tokoh. Lanjut, drama berasal dari kata Yunani yaitu draumai yang berarti bertindak, berlaku, berbuat, bereaksi, dan sebagainya. Jadi, kesimpulan dari pengertian drama yaitu suatu tindakan atau perbuatan. Ingat-ingat ya, pengertian drama yaitu suatu tindakan atau perbuatan. Lanjut. Masuk ke struktur drama. Yang pertama ada prolog, ada dialog, dan ada epilog. Dari anak-anak semua ada yang tahu apa itu mengenai prolog? Izin menjawab, Bapak. Silakan Mas Haji. Prolog adalah kata pendahuluan sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum tentang perilaku, konflik, atau hal yang terjadi dalam drama. Betul sekali ya. Prolog yaitu kata pendahuluan sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum tentang pelaku, konflik, atau hal yang terjadi dalam drama. Jadi, kata lain prolog yaitu pengantar suatu naskah, bisa berupa dialog atau
kilas balik dari suatu peristiwa dalam cerita. Oke, selanjutnya mengenai dialog, ada yang tahu pengertiannya? Mungkin anak-anak yang lain? Atau Bapak tunjuk nih? Mungkin Mbak Getsa Najwan tahu mengenai pengertian dialog? Menurut saya, Pak, dialog adalah ini, perbincangan yang dibicarakan, Pak. Oh, ya, betul. Dialog bisa diartikan juga percakapan antara dua orang atau lebih. Dialog merupakan hal yang penting dalam drama, sebab dalam drama harus ada penjiwaan, emosi, dan juga dialog yang disampaikan dengan pengucapan kata yang jelas dan suara yang jelas atau sesuai dengan peran yang diperankan. Oke, selanjutnya pengertian epilog, ada yang tahu? Anak-anak yang lain? Mungkin Mbak Navia? Menurut saya epilog itu penyelesaian, Pak, antara drama itu berselesai bahagia atau sedih. Oke, ya. Betul juga apa yang dikatakan oleh Mbak Navia. Jadi epilog yaitu kata penutup yang mempengaruhi suatu pementasan drama. Atau epilog berguna untuk merumuskan isi pokok drama gitu. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan mengenai prolog, dialog, dan epilog. Anak-anak yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu bagian dalam dialog, yaitu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi yaitu memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam utama cerita. Jadi orientasi itu bisa dikatakan sebagai awal cerita ya. Ingat-ingat anak-anak semua, orientasi itu yaitu bisa dikatakan sebagai awal cerita. Oke, selanjutnya yaitu komplikasi. Pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya, mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan tersebut. Jadi komplikasi itu bisa diartikan sebagai bagian tengah cerita atau tengah-tengah cerita. Terus yang terakhir, resolusi yaitu titik batas yang memisahkan antara komplikasi dan resolusi, biasanya disebut klimaks atau puncak masalah. Jadi pada klimaks biasanya terjadi di perubahan penting mengenai nasib pelaku utama. Biasanya di akhir atau di ending cerita. Itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis drama berdasarkan penyajian lakon. Meliputi ada 6 ya. Yang pertama drama tragedi, terus ada drama komedi, yang ketiga ada drama opera, yang keempat ada melodrama, yang kelima ada franke, dan yang terakhir ada tableau. Ada yang tahu apa itu mengenai drama tragedi? Anak-anak ada yang tahu? Halo anak-anak, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak mengenai drama tragedi? Tidak. Saya, Pak. Mungkin, ya. Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu ya. Drama tragedi yaitu drama yang berakhir dengan kesedihan. Atau drama yang endingnya itu biasanya itu mengenai kisah kesedihan.
Contohnya seperti sinetron-sinetron di Indosiar. Misal ada Jeritan Istri yang lagunya biasanya Ku Menangis itu loh. Selanjutnya yaitu drama komedi ya. Drama komedi yaitu drama yang penuh kelucuan atau berisi bertemakan yang lucu-lucu. Contohnya yaitu ya seperti sinetron OVJ dan lain-lain. Selanjutnya yaitu drama opera, yaitu drama yang dialognya diiringi dengan musik. Selanjutnya yang keempat melodrama, yaitu hampir mirip dengan opera, yaitu yang dialognya diucapkan dengan diiringi melodi atau musik. Yang kelima yaitu drama Franke, yaitu drama yang menyerupai dagelan, namun tidak sepenuhnya dagelan. Dagelan yaitu ya seperti kayak Belong dan Kancil itu loh. Terus yang terakhir tablo, yaitu drama yang mengutamakan gerak para pemainnya, tidak mengucap dialog tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan. Contohnya ya seperti pantomim itu loh, orang yang sering kayak orang ngomong tetapi tidak ngomong, ya digambarkan dengan gerakan-gerakan gitu. Lanjut kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis drama berdasarkan sarana pementasannya. Yang pertama drama panggung, yaitu jenis drama yang dimainkan oleh pelaku di panggung. Contohnya ya seperti ketoprak, pasti tahu lah. Lanjut ya, yang kedua yaitu drama radio, yaitu drama yang hanya bisa didengarkan oleh penikmat, tidak bisa dilihat dan diraba, atau drama yang bisa didengarkan saja gitu ya. Yang ketiga drama televisi, yaitu hampir mirip dengan drama panggung. Bedanya drama TV tidak bisa diraba atau hanya bisa ditonton dan didengarkan. Terus yang keempat drama film, yaitu drama yang menggunakan layar lebar, biasanya dipertunjukkan di bioskop ya. Pasti ya sudah pernah masuk ke bioskop lah. Nah, itu termasuk drama film. Terus selanjutnya yaitu drama wayang, yaitu jenis drama yang diiringi pergelaran wayang. Dan yang terakhir drama boneka, yaitu para pelaku drama digambarkan dengan boneka yang dimainkan oleh beberapa orang. Oke, kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur-unsur teks dalam drama. Ada unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Yang pertama unsur intrinsik, yaitu meliputi tokoh dan perwatakan, penokohan dalam proses penampilan tokoh sebagai pembawaan peran watak tokoh dalam suatu pementasan drama. Itu bisa diartikan sebagai pemain protagonis, pemain antagonis, dan pemain tritagonis. Dari anak-anak mungkin ada yang tahu apa itu pemain protagonis, antagonis, dan tritagonis. Silakan, mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Antagonis yang jahat. Ya, silakan. Halo, tadi kayaknya ada yang ingin menjawab kok. Saya, Pak. Silakan. Tokoh protagonis itu tokoh utama atau tokoh yang baik biasanya. Antagonis itu tokoh yang jahat. Kemudian tritagonis itu tokoh sebagai penengah. Betul sekali. Terima kasih jawaban dari Mbak Tarti Indahsari. Pemain protagonis yaitu pemain yang digambarkan sebagai pemain yang baik, terus pemain antagonis yaitu biasanya yang digambarkan dengan tokoh yang jahat atau buruk, terus pemain tritagonis yaitu sebagai pemain penengah atau karakter ketiga, atau bisa diartikan dengan pemain yang bijak. Selanjutnya yaitu ada latar.
Latar yaitu setting meliputi aspek ruang dan waktu terjadinya peristiwa, serta aspek suasana. Selanjutnya ada bahasa, meliputi dialog antar tokoh. Terus selanjutnya ada alur, biasanya itu digambarkan menjadi 3 ya. Ada alur maju, ada alur mundur, dan juga ada alur campuran. Terus selanjutnya itu ada tema atau bisa diartikan dengan ide dasar cerita, dan yang terakhir ada amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulis. Lanjut, unsur ekstrinsik. Sebelum kita memasuki apa saja yang ada di dalam unsur ekstrinsik, mungkin teman-teman atau anak-anak ada yang tahu mengenai pengertian unsur ekstrinsik, silakan. Mungkin ada yang ingin mencoba menjawabnya. Halo. Saya Bapak. Silakan. Unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah novel seperti latar kondisi, keagamaan, dan lain-lain. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak apa ya tadi? Ika, Bapak. Oh, Mbak Ika. Jadi unsur ekstrinsik itu bisa diartikan sebagai unsur pendukung, meliputi 1 biografi atau riwayat hidup pengarang. Terus yang kedua filsafah atau hidup pengarang. Yang ketiga unsur sosial budaya masyarakatnya yang dianggap dapat memberikan masukan yang menunjang penciptaan karya drama tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke ciri-ciri teks drama. Yang pertama, memuat dialog atau percakapan yang dapat dibawakan oleh pemeran atau lakon drama. Contohnya seperti kata sebelum, sekarang, setelah itu. Selanjutnya yang kedua, mengandung cerita, kisah, atau narasi yang disampaikan melalui dialog atau percakapan antar tokohnya. Terus yang ketiga ada teks memiliki petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh pemerannya seperti mengatur ekspresi. Biasanya ya bisa ekspresi marah, senang, sedih, takut, dan lain-lain. Atau melakukan aksi, berdiri, melompat, dan lain-lain. Terus yang terakhir, karena drama secara eksklusif menggunakan dialog isinya, maka penulisannya percakapan tidak usah menggunakan tanda petik. Jadi ciri-ciri teks drama tidak perlu menggunakan tanda petik ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks drama. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya ya seperti kata sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya ya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya ya merasakan, menginginkan, menghadapkan, atau menyembah, dan yang terakhir mengalami. Oke, yang keempat itu menggunakan kata sifat atau descriptive language. Yaitu biasanya itu menggunakan kata misal, rapi, bagus, bersih, baik, gagah, dan kuat. Oke, dari anak-anak semua ada yang ditanyakan mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan. Ada pengertian drama, struktur drama, bagian dalam drama, terus ada jenis drama berdasarkan lakon,
Ada jenis-jenis drama berdasarkan suasana pementasannya, ada unsur intrinsik, ekstrinsik, kaidah, kebahasaan teks drama. Ada yang ditanyakan anak-anak? Silakan. Tidak ada, Pak. Oke, kalau Belum tidak ada, ada, Pak. berarti Bapak anggap sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya ini Bapak mempunyai 2 tugas ya. Tugas yang pertama itu ada video di YouTube yaitu drama yang berjudul Ayahku Pulang. Terus video yang kedua yaitu teater modern Malam Jahanam. Tugasnya apa? Ini kan Bapak sudah memberikan linknya ya. Untuk tugas yang pertama yaitu pilihlah salah satu dari kedua video di atas, bukan ada linknya. Terus yang kedua, tonton video sampai selanjutnya. Sampai selesai, maksud saya. Selanjutnya analisis meliputi 1 jenis drama berdasarkan penyajian lakon, yang kedua jenis drama berdasarkan sarana pementasannya, dan yang ketiga carilah unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam video tersebut, dalam video drama tersebut ya. Terus yang ketiga, di pertemuan selanjutnya silakan presentasikan di Google Meet hasil dari tugas Anda. Jadi kan Bapak memberikan waktu 1 minggu, lebih tepatnya untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang akan datang di hari Senin, silakan presentasi satu-satu ya anak-anak. Terus untuk tugas yang kedua, Bapak juga sudah membuatkan Google Form ya, meliputi tugas course di Google Form. Bapak akan memberikan batasan waktu sampai jam 12 siang. Jadi saya harap anak-anak semua mengerjakan. Nanti nilainya akan keluar langsung. Ini untuk penilaian materi pada hari ini ya. Ada yang ditanyakan mengenai tugas-tugasnya anak-anak? Tidak ada, Sudah, Pak. Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nah, Oke, kalau tidak ada, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan yang kedua atau pertemuan pada kali hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Tetap di rumah saja ya, jangan keluar-keluar, jaga kesehatannya terus. Sekian dari Bapak, salam sungkem untuk kedua orang tua. Wawul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih partisipasinya.